دائما صفة ويقينا آمين يا رب العالمين. الحمد لله والمسلمين رحمكم الله. Kita lanjutkan pengajian kita berkaitan ditulis oleh Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang jual beli, yaitu pada hadis yang ke-310. Oh, sudah sampai kitab nikah ini ya. Jual beli sudah selesai ya, kitab nikah. Sebelum kita lanjutkan hadis 302, ada satu pembahasan yang mungkin sebagian orang belum mengetahuinya, yaitu bahwa nanti pada beberapa hari yang akan datang mungkin ada hari disebut hari Rasul Qiblah, hari untuk penetapan arah kiblat, di mana matahari tepat berada di atas Ka'bah, sehingga kalau kita di Indonesia ada benda yang punya bayangan pada jam tersebut, hari tersebut, maka itulah arah menuju ke arah kiblat yang paling tepat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa sholat wajib menghadap ke arah kiblat. Tidak boleh tidak menghadap kiblat. Hanya saja para ulama berselisih pendapat. Menghadap kiblat ini untuk orang yang jauh dari Ka'bah itu harus menghadap ke badannya kiblat atau hanya ke arahnya saja. Pendapat mayoritas para ulama bahwasanya untuk yang jauh dari Ka'bah seperti Indonesia itu kewajibannya bukan menghadap ke badannya Ka'bah, tapi hanya cukup ke arahnya saja. Arah ada 4 ya: barat, utara, timur, selatan. Nah, dari Indonesia Ka'bah arahnya di mana? Barat. Berarti sholat menghadap ke arah barat itu sudah menghadap ke arah kiblat. Tidak harus dimiring-miringkan begitu, tidak harus. Kenapa? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 144, wa haitsuma kuntum, di mana kalian berada, di Indonesia, di Singapura, di mana, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajah kalian ke arahnya Ka'bah. Bukan ke badannya, tapi ke arahnya. Arahnya barat, ya berarti kita salat menghadap ke arah barat, itu sudah ke arah Ka'bah. Ini dari sisi Quran, dalilnya ini. Dari sisi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Antara timur dan barat itu semuanya adalah arah kiblat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ini Makkah di selatan, ini Madinah di utara. Nabi mengatakan antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya dari Madinah salat menghadap lurus ke arah selatan itu sudah menghadap kiblat. Agak serong sedikit itu juga kiblat. Agak serong ke sana sedikit juga kiblat. Nah, Indonesia juga begitu. Nih. Indonesia ke arah Ka'bah pas miring itu juga kiblat. Lurus karena bangunannya sudah terlanjur dibuat lurus itu juga kiblat. Semuanya sudah sah. Maka orang yang mewajibkan sholat wajib menghadap ke badan kiblat itu tidak sesuai dengan ayat Quran, tidak sesuai dengan sabda Nabi, dan terakhir, ini poin penting, tidak mungkin juga bisa dilakukan. Nggak mungkin. Kalau tidak mungkin gimana? Gini. Ka'bah itu kan ukurannya terbatas sebenarnya. Misalnya ukurannya Ka'bah itu misalnya lebarnya misalnya 3 meter misalnya. Nah, tapi kalau kita sholat disuruh harus menghadap ke
Ka'bah? Tidak mungkin. Kecuali soft kita juga 3 meter. Kalau softnya 5 meter, berarti yang menghadap ke badan Ka'bah cuma 3 meter saja. Yang samping kanan, samping kiri sudah tidak menghadap ke Ka'bah lagi. Ini misalnya Ka'bahnya di sini. Kalau kita wajib menghadap ke badan Ka'bah, berarti softnya harus minggok itu miring, supaya betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kalau kita di Indonesia sebenarnya tetap lurus, berarti yang menghadap ke badan Ka'bah yang cuma yang sesuai badannya Ka'bah tadi. Yang sini ya sudah tidak menghadap badan Ka'bah lagi. Jadi tidak mungkin sholat wajib menghadap ke badan Ka'bah, tidak mungkin. Tidak sesuai ayat Quran, tidak sesuai sabda Nabi, dan tidak mungkin dilakukan. Makanya sungguh aneh orang-orang yang mewajibkan wajib menghadap ke badan Ka'bah. Aneh bin ajaib. Karena itu ringkasnya, ya, masjid yang sudah terlanjur menghadap lurus ke arah barat karena posisi tanah misalnya, nah itu tidak wajib dibongkar. Dan softnya tidak wajib dimiring-miringkan. Dimiringkan bagus, tidak juga bagus. Ya lihat kondisi saja. Kalau masjidnya lebar seperti ini, dimiringkan silahkan. Tapi kalau masjidnya sempit, banyak tiangnya. Ketika dimiringkan nabrak tiang kabeh, nah, softnya jadi rusak. Udah nggak usah miring-miring, oke? Udah lurus ke arah barat, tidak ada masalah berdasarkan dalil Quran, dalil sabda Nabi SAW. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita lanjutkan hadis 302. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un kepada Uthman bin Maz'un at-tabattul akan tabattul. Walau kalaulah adin Nabi mengizinkan lah kepada Uthman, lakhtasaina sungguh kami mengebiri. Apa itu at-tabattul? At-tabattul adalah tarkun nikah, meninggalkan nikah. Wa minhu, dan dari istilah tabattul itu qila li Maryam, disebut bagi Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, sebagai al-batul, wanita yang tidak menikah, ya. Jadi Maryam itu lakabnya Maryam al-batul. Kenapa? Karena dia tabatul, dia tidak menikah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa di dalam Islam tidak boleh tabatul. Karena di sini ditolak oleh Nabi SAW. Uthman bin Maz'un ini seorang sahabat Nabi yang pengen sungguh-sungguh ibadah. Maka dia bersama beberapa sahabatnya datang ke rumah istri-istri Nabi SAW. Bertanya, wahai istri-istri Nabi, ibadah Nabi di rumah kayak apa? Nah, setelah diceritakan bagaimana ibadah Nabi SAW, akhirnya mereka sepakat. Satu mengatakan, saya tidak akan nikah. Satu mengatakan, saya tidak akan tidur malam. Satu mengatakan, saya akan puasa setiap hari. Nah, orang ini akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah panggil orang-orang ini, kemudian Nabi bertanya, apakah benar kalian orang-orang yang mengatakan begini, mengatakan begini, mengatakan begini? Kemudian Rasulullah melarang, ya, jangan seperti itu, jangan tabatul. Saya ini seorang Nabi, saya juga menikah. Saya seorang Nabi, saya malam juga tidur, juga tahajud. Saya seorang Nabi, saya ada puasanya, ada juga tidak puasanya. Jadi jangan puasa setiap hari. Siapa yang berpaling dari sunnah itu bukan termasuk kelompok. Akhirnya Uthman bin Maz'un membatalkan niatnya untuk tidak menikah. Bahkan konon dia sudah terlanjur menceraikan istrinya. Dia punya istri, tapi dia ingin tidak punya istri, diceraikan istrinya. Nah, balik lagi, rujuk lagi sama istrinya karena dilarang oleh Nabi untuk tabatul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istilah tabatul itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, meninggalkan nikah. Inilah tabatul yang dilarang. Makna yang kedua, tabatul dengan makna sungguh-sungguhlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang tidak dilarang,
tapi justru diperintahkan dalam agama. Allah menyebutkan tabattul di dalam surat Al-Muzammil. Allah mengatakan pada surat Al-Muzammil ayat 8, wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattullah kepada Allah dengan sebenar-benar tabattul. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Maka tabattul pada surat Al-Muzammil ini tabattul yang diperintahkan. Ada tabattul yang disebutkan dalam hadis 302 ini tabattul yang dilarang. Disungguh-sungguh ibadah sampai tidak mau nikah itu dilarang. Kalau sungguh-sungguh ibadah tanpa meninggalkan perintah nikah atau sunnah nikah, maka tidak dilarang. Kemudian poin yang kedua ada di sini. Hadis ini menunjukkan dilarangnya ikhtasaini, mengebiri. Mengebiri itu apa? Mengebiri itu merengkuh dua buah pelir yang ada di bawah setiknya laki-laki itu ya. Nah, kalau sudah direngkuh itu nanti syahwatnya akan banyak. Kenapa? Karena dua buah pelir itu yang menghasilkan mani. Kalau sudah tidak ada mani berarti tidak ada syahwat. Nah, maka sampai Nabi Waqqas mengatakan, kalau Nabi mengizinkan tabattul, sungguh kami semuanya para sahabat-sahabat Nabi akan mengebiri diri kita masing-masing supaya tidak ada syahwat, supaya tidak berhubungan intim dengan istri atau tidak punya istri, supaya bisa fokus ibadah. Nah, ini indahnya Islam di sini tampak sekali. Islam mengajarkan kita ibadah kepada Allah sungguh-sungguh. Tapi jangan kemudian meninggalkan nikah. Kalau nikah ditinggalkan, akibatnya gimana nanti? Umat Islam semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Karena semuanya tidak ada yang nikah. Nah, lenyaplah kaum muslimin, akan kalah kalau berperang dengan orang-orang kafir. Makanya dalam Islam ini tidak heran kalau disampaikan fadilah-fadilah menikah. Fadilah menikah, fadilah mengumpuli istri, fadilah menggoda istri, fadilah mencium istri, fadilah menafkahi istri, banyak disampaikan. Karena Allah Maha tahu, Allah ngerti ini orang-orang Muslim ini yang sungguh-sungguh ibadah, saking cintanya kepada Allah. Kalau tidak ada fadilah menikah, mereka tidak bakal menikah. Kalau tidak ada fadilah mengumpuli istri, mereka tidak bakal mengumpuli istri. Orang-orang yang sungguh-sungguh ibadah, orang-orang yang para ulama, mereka kalau tidak mengetahui adanya fadilah menikah, tidak bakal menikah. Kalau mengetahui bahwa hubungan intim tidak ada fadilahnya, tidak ada pahalanya, mungkin mereka tidak akan melakukan hubungan intim. Tapi karena tahu di situ ada fadilahnya, ada pahalanya, mereka pun jadi melakukan hal tersebut, dan itu adalah manfaat untuk kita umat Islam. Ulama melahirkan anak-anak yang ulama. Nah, ini berarti fadilahnya, manfaatnya, masalahnya banyak orang, tidak hanya untuk satu orang saja. Hadis berikutnya 303. An Ummi Habibah, dari Ummi Habibah binti Abi Sufyan, putrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Anna qalat Ummu Habibah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ingkih nikahilah ukhti, saudari perempuan saya, ibnata Abi Sufyan, yaitu putrinya Abu Sufyan. Qala, Nabi mengatakan, awa tuhibbina dzalik, apakah kamu menyukai hal itu? Faqultu, maka saya menjawab, na'am, ya. Lastu laki, tidaklah saya terhadap, lastu lakan, tidaklah saya terhadap Anda, wahai Rasul, bimukhliyatin, sendiri. Artinya tidak mungkin saya jadi istrimu sendiri, tidak mungkin. Kamu pasti poligami. Wa ahabbu, dan yang paling saya sukai, man syarakani, orang yang berserikat dengan saya, fi khairin, dalam kebaikan, ukhti, adalah saudari saya. Artinya saya paling senang kalau saudari saya itu mendapatkan kebaikan seperti saya, yaitu menjadi istrimu. Faqala Nabi, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dzalika, sesungguhnya hal itu, la yahillu li, tidak halal untuk saya.
Jadi memoligami seorang perempuan plus adiknya tidak boleh. Qalat, maka Ummu Habibah mengatakan, fa inna sesungguhnya kami nuhaddas diberitai, dikasih berita, annaka bahwasanya kau turidu ingin antangkiha untuk menikahi binta Abi Salamah, putrinya Abi Salamah, yaitu anak tiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka Nabi bertanya, bintu Ummi Salamah, putrinya Ummi Salamah, itu anak tiri saya. Qultu, saya mengatakan, na'am, iya. Faqala, maka Nabi mengatakan, innaha, sesungguhnya dia, lau lam, kalaulah tidak, takun adalah Robibati, anak tiri saya, fi hijri, pada pangkuan saya, mahallatli, dia tidak halal untuk saya. Innaha, sesungguhnya dia, labnatu akhi, sungguh dia putrinya saudara, min ar-radha'ah, saudara sesusuan. Ardha'ani, telah menyusui saya, wa Aba Salamah, plus Abu Salamah, Thuwaibah, seorang wanita namanya Thuwaibah. Fala ta'ridanna, fala ta'ridna, maka janganlah kalian tawarkan alayya, kepada saya, banatikunna, anak-anak perempuan kalian, wala akhwatikum, tidak pula saudari-saudari kalian. Qala Urwah, berkata Urwah, wa Thuwaibah tadi maulatun, bekas budak, li Abi Lahab, miliknya Abu Lahab. Karena Abu Lahab adalah Abu Lahab, a'taqaha, memerdekakan Thuwaibah. Fa'arda'ah, lalu dia menyusui an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata, maka tatkala mati Abu Lahab, uriyahu, dimimpikan terhadap Abu Lahab, jadi mimpi ketemu Abu Lahab, ba'du ahlihi, sebagian keluarganya, bisyarri hibah, dalam sejelek-jelek kondisi. Ini kondisi Abu Lahab disiksa jelek sekali. Qala lahu, dia berkata kepada Abu Lahab dalam mimpi tadi, madza laqita, apa yang kamu jumpai? Maksudnya setelah kamu mati kamu dapat apa? Siksa atau apa, nikmat? Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, lam alqa, tidaklah aku mendapatkan, ba'dakum, setelah kalian, yaitu setelah mati meninggalkan kalian, khairan, kebaikan. Ghaira anni, saya ini, suqitu, diberi minum, fi hadhihi, pada ini, yaitu pada jari dia, fi ataqati, dengan sebab memerdekakan saya, Thuwaibah, terhadap Thuwaibah. Kata-kata al-hibah bikasril ha'il mal, dikasroh hak tanpa titik, al-hal artinya kondisi. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, tidak boleh mempoligami seorang wanita plus adiknya. Seperti dalam kasus hadis ini, Ummu Habibah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia putrinya Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini mertua Nabi. Nah, setelah Ummu Habibah menjadi istri Nabi, pada suatu hari dia menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda itu menikahi adik saya. Rasulullah kaget, loh, kamu senang saya nikahi adikmu? Maka Ummu Habibah mengatakan, ya senang dong. Karena tidak mungkin Anda beristri satu, tidak mungkin. Allah menyuruh Anda untuk menikah lagi. Pasti istrinya yang banyak. Nah, saya itu paling senang kalau saya dapat kebaikan, adik saya juga dapat kebaikan. Saya jadi istrimu, saya senang. Karena istri-istri Nabi itu, kalau menjadi istri Nabi di dunia, pasti akan menjadi istri Nabi di akhirat. Nah, sebagaimana saya senang menjadi istrimu di akhirat, berarti surga itu tinggi. Saya juga senang adikku nanti juga jadi istrimu di akhirat, surganya tinggi. Pemikirannya bagus ya. Nah, tapi kata Nabi SAW, la yahilluli, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seseorang poligami seorang wanita plus adiknya, plus kakaknya, plus ibunya, plus anaknya, nggak boleh. Pokoknya yang mahram nggak boleh. Saya punya istri, saya menikahi istri tersebut plus menikahi bibi dia, nggak boleh.
Kenapa? Karena istri saya dengan bibinya dia adalah mahram. Yang mahram nggak boleh. Tapi kalau tidak mahram boleh. Saya menikahi seorang wanita plus sepupu dia, nggak apa-apa. Ya. Jadi di poligami antara seorang wanita dengan sepupunya tidak apa-apa karena tidak mahram antara seseorang dengan sepupunya. Meskipun tidak bagus. Kenapa? Karena yang namanya poligami itu seringkali terjadi percekcokan. Nah, kalau poligami seorang wanita plus adiknya, kalau ternyata nanti terjadi cekcok, maka akan terjadi putus hubungan kerabat. Padahal memutus hubungan kerabat, hukumnya termasuk dosa besar. Makanya penyebab munculnya dosa besar dilarang oleh Islam. Tidak boleh poligami dengan adik, apa dengan adiknya istri. Kenapa? Supaya tidak terjadi putus hubungan kerabat. Itu sebabnya. Masalah ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Silahkan dengan baca surat An-Nisa pada ayat yang ke apa? Kurang alif lam. Pada ayat yang ke-23 Allah mengatakan wa antajma'u, kalian poligami bainal ukhtain, antara dua orang perempuan bersaudari. Seorang perempuan plus saudarinya tidak boleh dipoligami seperti itu. Illa ma kecuali yang sudah lalu. Karena di masa jahiliyah banyak orang mempoligami seorang wanita plus adiknya plus kakaknya. Nah, oleh Allah yang sudah lalu dimaafkan. Tapi seandainya ada orang yang menikahi seorang wanita dan adiknya, kemudian dia masuk Islam, wajib dia ceraikan salah satu. Dia harus pilih salah satu. Mau pilih kakaknya boleh, mau pilih adiknya boleh. Digabungkan tidak boleh. Kenapa? Karena sudah tahu hukum tidak diperbolehkan hal tersebut. Ini poin pertama dari hadis ini. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan tidak boleh menikahi anak susuan. Demikian juga tidak boleh menikahi saudari susuan. Ini kasusnya Abu Salamah. Abu Salamah menikahi Ummu Salamah. Setelah itu Abu Salamah mati. Maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadilah Ummu Salamah istri Nabi. Nah, Ummu Salamah punya anak perempuan. Anak perempuannya ini ditawarkan kepada Nabi SAW. Atau ada info bahwasanya Nabi akan menikahi putrinya Ummu Salamah. Nah, seperti ini tidak boleh. Tidak boleh dari dua sisi. Ya. Sisi pertama, karena menggabungkan antara seorang ibu dengan anaknya itu tidak boleh. Di poligami tidak boleh. Karena mahram tadi. Sisi yang kedua, anggaplah Ummu Salamah mati. Apakah Nabi boleh menikahi putrinya Ummu Salamah? Tidak boleh. Kenapa? Karena ternyata Abu Salamah itu saudara susuan Nabi. Nabi dulu ketika kecil disusui oleh wanita bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini menyusui juga Abu Salamah. Berarti Nabi dengan Abu Salamah saudara susuan. Maka anaknya Nabi tidak boleh dinikahi Abu Salamah. Anaknya Abu Salamah tidak boleh dinikahi oleh Nabi. Kenapa? Karena berarti kalau menikahi anaknya Abu Salamah berarti menikahi paman apa namanya dia menikahi apa namanya keponakan susuan. Nabi menikahi keponakan susuannya tidak boleh. Maka dalam Islam penyusuan yang 5 kali penyusuan itu menyebabkan mahram. Bayi saya misalnya disusui oleh tetangganya. Gara-gara istri saya sakit tidak bisa nyusui. Disusui sampai 5 kali. Pagi disusui, duha disusui, siang disusui, sore disusui lagi, malam disusui lagi. 5 kali sudah. Ini anak saya sudah jadi mahram dengan ibu susuannya tadi, maka sehingga seolah-olah posisi dia seperti posisi anak dia sendiri, anaknya ibu yang menyusui tadi. Maka siapapun yang mahram dengan anak-anaknya ibu ini, mahram juga dengan anak saya yang sudah disusui oleh ibu tadi. Maka anak saya tidak boleh dinikahi oleh suaminya ibu susuan. Jadi tidak boleh dinikahi oleh
anak laki-lakinya ibu susuan. Jadi tidak boleh dinikahi oleh kakaknya ibu susuan. Jadi tidak boleh dinikahi oleh adiknya ibu susuan. Jadi pokoknya dia hukumnya sama dengan anak asli dari ibu susunya. Nah itulah sebabnya Ummu Salamah, putrinya Ummu Salamah tidak mungkin dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, Ummu Habibah ini istri Nabi. Abu Sufyan ini sahabat Nabi, pertua Nabi plus sahabat Nabi. Makanya doanya radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai kedua-duanya. Tapi Abu Sufyan ini pernah jadi musuh Nabi, Pak. Karena Abu Sufyan ini masuk Islamnya belakangan. Dia masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriah pada waktu Fathu Makkah. Jadi pada perang Badar, Abu Sufyan masih musuh Nabi. Pada perang Uhud, Abu Sufyan masih musuh Nabi. Pada perang Khandaq, Abu Sufyan masih musuh Nabi SAW. Pada perang Sulhul Hudaybiyah, Abu Sufyan masih musuh Nabi SAW. Maka Abu Sufyan pernah marah kepada putrinya Habibah. Gara-gara apa? Dia datang ke Madinah ingin menjumpai Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad tidak di rumah. Yang ada adalah putrinya, itu Habibah. Maka ketika tikarnya Nabi yang ada di rumah Nabi akan diduduki oleh Abu Sufyan, oleh Ummu Habibah langsung ditarik tikarnya tadi. Bapak tidak boleh duduk di sini. Marah dia. Bagaimana kamu kepada bapakmu seperti ini? Ya. Maka dijawab oleh Ummu Habibah, ini tikar Rasulullah SAW. Anda meskipun bapak saya, tapi Anda kafir, musyrik, najis. Tidak sepantasnya duduk di tikarnya Rasulullah SAW. Ini sampai sedemikian rupa Ummu Habibah menghormati Rasulullah SAW. Bapaknya dikalahkan, kafir, najis. Meskipun bapaknya sendiri, nggak boleh cinta, nggak boleh. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Tidak mungkin seorang beriman mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulullah SAW. Abu Sufyan kafir, memusuhi Allah. Boleh dicintai kan? Meskipun bapaknya sendiri tidak peduli, meskipun anaknya sendiri tidak peduli, ibunya sendiri tidak peduli, mencintai tidak peduli. Tapi sekedar berbuat baik tetap wajib. Ibunya kafir, anaknya muslim. Ibunya perlu duit, minta duit, wajib dikasih. Anaknya mampu, tidak boleh ditelantarkan. Ibu tidak akan saya kasih duit selama kafir, nggak boleh begitu. Oh, dia butuh duit karena perlu, fakir dia, wajib dinafkahi oleh anaknya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam takun rabibati fi hijri ma halat li." Andai saja putrinya Ummu Salamah bukan anak tiri saya yang saya asuh, tetap dia tidak boleh saya nikahi karena dia adalah anak dari saudara susuan saya. Ini mengandung hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga yang terkandung dalam hadis ini, yaitu apa? Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang janda, maka kalau janda tadi punya anak perempuan, pertanyaannya, bolehkah anak perempuan itu dinikahi oleh laki-laki tadi setelah ibunya meninggal? Jadi misalnya, saya menikahi seorang janda. Janda ini sudah punya anak perempuan satu. Setelah ibunya saya nikahi, kemudian dia mati. Bolehkah saya menikahi anak tiri saya tadi? Jawabannya dua. Kalau saya sudah mengumpuli ibunya, maka saya tidak boleh menikahi anak tiri saya tadi. Tapi kalau saya belum mengumpuli ibunya, maka saya boleh menikahi anak tiri saya tadi. Misalnya, ini janda saya nikahi hari Senin. Baru dapat 1 hari, tiba-tiba beliau wafat hari Selasanya. Saya belum sempat mengumpuli. Kenapa? Karena ketika saya nikahi, dia sedang haid, tidak boleh dikumpuli. Nah, sebelum suci sudah mati duluan. Maka saya boleh melamar putrinya beliau. Nah, ibumu sudah mati. Bagaimana kalau kamu
jadi istri saya, melanjutkan apa ibu. Nah, kalau dia mau nggak apa-apa, meskipun jaraknya jauh, nggak ada masalah. Kalau mau, tapi kalau tidak mau ya tidak dipaksa. Tapi kalau ibunya sudah dikumpuli oleh saya, tidak boleh saya menikahi anak perempuan dia, meskipun ibunya tadi sudah saya ceraikan atau sudah menikah. Nah, itu kondisi Robibah. Robibah itu adalah apa? Anak tiri. Hukumnya seperti itu. Kemudian faedah berikutnya, Abu Lahab ini paman Nabi yang mati kafir. Dia meskipun mati kafir, tetapi di dalam mimpi saudara Abu Lahab atau kerabat Abu Lahab menemui Abu Lahab mengatakan, saya setelah mati tidak mendapatkan kebaikan apapun, tetapi ada satu jari saya ini bisa mengeluarkan minuman. Ya. Kenapa? Gara-gara Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Loh, memangnya kenapa Suwaibah kok dimerdekakan? Gara-gara Abu Lahab diberitahu oleh Suwaibah, wahai Abu Lahab, saudaramu yang bernama Abdullah sudah melahirkan putra laki-laki namanya Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab ini senang bukan main. Saking gembiranya dia mengatakan, kalau begitu wahai Suwaibah, mulai hari ini kamu merdeka sudah. Kamu sudah tidak jadi budak lagi, kamu merdeka. Karena kamu membawa berita gembira, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan sebab kegembiraan hati Abu Lahab atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian dia memerdekakan Suwaibah, dan Suwaibah akhirnya menyusui Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih minuman oleh Allah dari salah satu jarinya Abu Lahab, sebagai seolah-olah sebagai ganti dari susu yang diberikan oleh Suwaibah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, ini hanya sekedar mimpi. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Karena sebagian orang kemudian menjadikan dalil. Oh, ini dalil mengadakan acara-acara kegembiraan pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau orang kafir saja gara-gara gembira dengan kelahiran Nabi mendapatkan kenikmatan minuman dari jari dia, bagaimana lagi kalau yang bergembira adalah seorang mukmin? Nah, itu dalil yang dipaksakan. Oh, ini cuma mimpi kok dijadikan dalil. Mimpi nggak bisa dijadikan dalil. Mimpi itu bisa benar, bisa salah. Mana tahunya bahwasanya mimpi ini benar? Kita nggak ngerti. Oh, ini mimpi hanya sekedar diceritakan. Bukan Nabi yang menceritakan. Yang menceritakan siapa? Qala Urwah, berkata Urwah. Yang menceritakan Urwah. Beda lagi kalau yang menceritakan mimpi adalah Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah wahai umatku, Abu Lahab itu setelah mati bermimpi begini. Nah, kalau itu jelas sebenarnya, karena itu mimpi yang sumbernya atau ceritanya dari Rasulullah SAW. Tapi ini bukan dari Rasulullah SAW. Karena itu ringkasnya, nah, silahkan kita gembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena itu merupakan rahmat untuk seluruh alam. Baginda Nabi SAW itu, sehingga kelahiran beliau menyebabkan kita gembira, itu sesuatu yang bagus, ya, itu sesuatu yang baik. Tapi tidak usah memaksa-maksakan dalil seperti ini, kemudian memaksa-maksakan mengadakan acara-acara kegembiraan pada hari kelahiran Nabi. Tidak usah begitu. Kalau mau gembira dengan sebab kelahiran Nabi itu, buktikan kegembiraan kita dengan adanya Nabi dengan melakukan ajaran-ajaran Nabi. Apa saja ajaran Nabi? Salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Jangan mengatakan saya gembira dengan kelahiran Nabi, tapi tahu salat berjamaah di masjid. Di masjid salatnya sepi. Jamaahnya cuma 2 orang saja, tuh orang-orang yang sudah tua-tua hampir mati. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang muncul di masjid. Itu cinta palsu kepada Nabi, itu cinta palsu kayak gitu. Katanya gembira dengan kelahiran Nabi, kok tidak mengikuti ajaran Nabi? Mana buktinya kamu gembira dengan kelahiran Nabi? Mana? Nggak ada buktinya. Nabi mengajarkan kalau salat jamaah ya yang rapat, kaki menempel dengan kaki, yang lurus. Ini sudah ada garis ini diluruskan Pak salat jamaah. Ini ajaran Nabi SAW.
Lurus itu gimana? Lurus itu tumit kita itu dipasang garis. Jadi yang diluruskan tumitnya. Makanya ada garisnya kan kotak ini, tumitnya paskan. Jangan kemajuan begini, jangan kemunduran begini. Paskan. Jadi kalau sholat jamaah itu dilihat tumitnya masing-masing. Sudahkah pas pada garis? Tumit itu apa? Tungkak. Tungkaknya sudah pas pada garis. Jangan melewati garis. Jangan juga mengundur garis. Itu nggak lurus. Nah, itu ajaran Nabi SAW. Itu bukti kita cinta sama Nabi itu dibuktikan dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi SAW. Baik, kemudian ya monggo sahabat. Istrinya apa saudarinya istri kita itu bukan mahram istilahnya. Karena mahram itu adalah seorang wanita yang abadi tidak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram. Kalau saudarinya istri kita itu tidak mahram. Kenapa? Tidak abadi untuk tidak boleh dinikahi. Kalau istri kita sudah mati, kita boleh menikahi adiknya istri. Yang tidak boleh mengpoligami saja. Maka istilahnya bukan mahram. Nah terus kalau bukan mahram namanya apa? Namanya ya ajnabi. Ajnabi itu non mahram. Tapi dia punya hukum khusus. Hukumnya apa? Tidak boleh dinikahi selama kakaknya masih jadi istri kita. Tapi kalau sudah kita ceraikan, istri kita tadi, nah, kita menikahi adiknya tidak ada masalah. Jadi namanya tetap ajnabi. Baik kita tambah satu hadis lagi ya, karena hadisnya sama 304. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujma'u tidak boleh dipoligami bainal mar'ah antara seorang wanita wa ammatiha dengan bibinya wala dan tidak boleh dipoligami bainal mar'ah antara seorang wanita wa khalatiha dengan bibinya. Ammah artinya bibi, kholah artinya juga bibi. Bedanya kalau ammah itu bibi dari pihak bapak, kalau kholah itu bibi dari pihak ibu. Jadi saya punya ibu saya punya adik perempuan, itu namanya kholah, tante atau bibi. Saya punya bapak saya punya adik perempuan, nah itu namanya ammah, tante atau bibi. Ya, di Indonesia namanya sama bibi ya. Tapi kalau orang-orang membedakan, ini ammah, ini kholah. Makanya orang Indonesia sering panggil Pak Lenya apa? Mami. Kalau bibinya ammah, nah itu ikutan bahasa Arab itu. Abi, umi ikutan bahasa Arab. Ammah, ami itu juga ikutan bahasa Arab. Nah ini dalil yang kedua bahwasanya tidak boleh mempoligami seorang perempuan beserta mahramnya. Kalau hadis sebelumnya tadi mempoligami seorang perempuan beserta adiknya. Kalau di sini mempoligami seorang perempuan bersama bibinya, baik bibi bapak dari pihak bapak maupun bibi dari pihak ibu, hukumnya sama. Kenapa? Sama-sama mahram. Nah, meskipun yang disebutkan oleh hadis hanya saudari dan bibi, tapi hukumnya berlaku untuk setiap yang sifatnya mahram. Menikahi seorang wanita plus ibunya, nggak boleh. Kenapa? Mahram. Menikahi seorang wanita plus anaknya, nggak boleh. Kenapa? Mahram. Menikahi seorang wanita plus neneknya, nggak boleh. Kenapa? Mahram. Menikahi seorang wanita plus cucunya, nggak boleh. Kenapa? Mahram. Apa ya enek? Nah, masalah enek orang juga usah kita bahas. Kita bahas hukum. Seandainya ada seorang nenek-nenek masih cantik jelita, usianya seperti usia 20 tahun, padahal usianya 90 tahun. Nah, bisa saja dong ngelirik neneknya plus cucunya. Cucunya usianya 20 tahun, neneknya usianya 90 tapi wajahnya seperti 20 tahun. Nah, bisa aja dong. Karena pernah ada cerita, Imam Ibnu Arabi bercerita, saya bertemu dengan seorang wanita usianya 90 tahun. Tapi saya bertanya kepada beliau sambil malu-malu menundukkan wajah. Kenapa? Wajahnya nenek tadi seperti usia 20 tahun.
Kemudian Ibnu Arabi bertanya, wahai nenek, dengan sebab apa Anda kok masih semuda ini pada usia setua ini? Maka nenek tadi mengatakan, ihfadillah yahfadka. Rasulullah bersabda, jagalah ajaran Allah atau aturan Allah, Allah akan menjaga Anda. Maka kata nenek tadi, saya tidak pernah berbuat maksiat, maka Allah jaga saya seperti ini. Masih muda seperti 20 tahun kata Ibnu Arabi, padahal usianya 9 tahun. Ini cerita zaman dulu, Pak. Kalau zaman sekarang saya belum menemukan nenek yang usianya 90 seperti 20. Kalau ada, tolong saya diberitahu. Tak lama saya masih mau saya. Oke, sampai di sini kita cukupkan. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.